dengan dijatuhkan Presiden Abdul Rahman Wahid, yang terjadi sesudah itu konsolidasi daripada semua fraksi-fraksi warisan Orde Baru. Pertama kali Indonesia mengalami 65, teror dan pembazmian 65, kemudian 30 tahun Orde Baru dengan politik masa mengambangnya. Dan itu cukup unik. 32 tahun, masyarakat secara luas tidak berpengalaman politik, tidak punya kehidupan politik. Artinya tidak punya kehidupan politik di mana ada kontestasi, di mana ada pertarungan. Saya mau ke sana, enggak, jangan ke sana, kami mau ke sana. Itu tidak ada. Dan menurut saya, biasanya kalau orang menganalisa tampak emosional akan dibilang dua hal. Satu, malapetaka kemanusiaannya. Itu 1 juta orang meninggal, jutaan orang kehilangan haknya, jutaan orang menderita karena suaminya atau istrinya atau anaknya hilang, atau terteror mental untuk lama, atau ditahan lama di Pulau Bulu atau di mana. Malapetaka kemanusiaannya itu selalu dibicarakan orang dan memang benar. Kedua, kalau orang melakukan analisa politik, akan dibilang bahwa pihak kiri, politik kiri di Indonesia dibasmi. Jadi peta politik Indonesia kehilangan sayap kirinya. Itu juga faktual benar. Tapi menurut saya ada faktor ketiga yang lebih dahsyat lagi, lebih lebih dalam lagi pengaruhnya, yaitu kebiasaan, habit rutin, kebiasaan normal yang ada di semua masyarakat di dunia, di mana orang punya pikiran, bayangan tentang masa depan itu juga hilang. Itu normal mau di Filipina, mau di dunia ketiga, di Filipina, di Malaysia, di India, atau di negeri imperialis di Australia atau mereka. Itu normal orang berbincang di warung kopi atau di bar, bagaimana siapa dan apa yang paling baik untuk masa depan. Menurut saya itu juga hilang selama 32 tahun. Politik masa mengambang, semua partai sama. Sebagai kebiasaan itu. Mana kalau di pergaulan sehari-hari orang berbincang, kira-kira yang sebaiknya untuk Indonesia apa? Kalau saya tanya di, di warung atau di desa di mana kami tinggal hidup dulu, biasanya orang nggak tahu Pak. Susah ya Pak, karena nggak terbiasa ramai membicarakan masa depan, itu juga dibahas saja. Nah, sesudah 32 tahun, seperti itu. Lalu tahun 90-an dengan PLD-nya itu mempelopori perlawanan kritis terhadap Soeharto, muncul ide-ide alternatif. Tapi itu hanya berlangsung 6 tahun, tidak cukup lama. Dalam hal ini aneh sekali juga, Soeharto jatuh cepat sekali. Gerakan mulai meningkat 89, 90, 91, 92, 97, 98, Soeharto sudah out. Jadi waktu untuk satu gerakan tumbuh, berkembang, memperdalami ideologi dan pengertiannya, merekrut banyak orangnya yang direkrut banyak pengalaman, bukan hanya 3-4 tahun pengalaman, apakah di kawan-kawan aktivis PD, Soeharto jatuh 98, ada yang baru 2-3 tahun pengalaman berpolitik. Itu nggak cukup untuk jadi basis berkembang selanjutnya. Jadi punya masyarakat secara luas tidak berpengalaman politik, kebiasaan memikirkan masa depannya secara politik sudah tidak ada, medan media dan lain-lain dikuasai oleh elit, ya agak seperti membangun dari nol. Dan itu bikin prosesnya lama. Dan mungkin di kalangan aktivis dan intelektual kritis juga mungkin terlalu pesimis dengan kemungkinan membangun gerakan. Banyak faktor-faktor kecil lain, situasi di dunia universitas tidak menguntungkan dan lain sebagainya. Tapi problemnya sama, ruang demokrasi harus diisi. Kalau ruang demokrasi terlalu lama tidak diisi, sudah 20 tahun kurang diisi. Kalau nggak diisi sampai penuh sesak ruangnya, ya lama-lama menciut, nggak butuh ada represi. Nggak butuh, yang mau direpresi siapa? Apa gunanya merepresi NGO? NGO nggak ada dampak kok. Apa yang represi? Jadi satu kekuasaan negara hanya mulai represif serius kalau memang ada ancaman. Kalau
kaum kritis belum merupakan ancaman, ya biarin aja. Karena hanya mereka aja, mereka nggak serius, nggak membangun kekuatan. Jadi represif yang serius, intensif, sistematik itu tidak butuh. Selama gerakan sendiri tidak berupaya membangun isi ruang demokrasi. Karena pemikiran yang dituntut, pemikiran yang dibutuhkan oleh mereka yang ingin berubah sekarang memang harus lebih dahsyat, lebih radikal. Karena selama tahun 70-an, 80-an, 90-an, asal usul dari semua masalah bisa disimpulkan ada kediktatoran. Adalah kediktatoran oleh tentara atau kediktatoran kemudian oleh kelompok sekitar Soeharto. Jadi orang bisa punya semangat berhasil mencapai perubahan kalau kediktatoran kelompok Soeharto dijatuhkan. Nah, dengan kediktatoran kelompok Soeharto memang dijatuhkan, bahkan keluarga Soeharto sangat disingkirkan. Dan orang-orang dekat sama Soeharto sangat disingkirkan. Masih kaya, tapi di kekuasaan tidak seperti dulu. Nah, tapi sekarang memang butuh pemikiran yang lebih dahsyat dan mendalam. Kediktatoran untuk rakyat banyak, rakyat kecil, rakyat miskin yang banyak, kediktatorannya masih ada. Tapi kediktatoran seluruh elit, fraksi-fraksi elit bersama-sama melakukan menjalankan kediktatoran. Kediktatorannya sementara tidak butuh represif yang intens karena perlawanan belum ada. Jangan lupa represifan Orde Baru yang sangat dahsyat itu respons terhadap kenyataan bahwa sebelum tahun 65 lebih daripada separuh semua orang dewasa Indonesia ikut gerakan kiri. Lebih dari separuh. Dan bukan hanya milih pada voting, karena voting nggak ada, mereka jadi gabung jadi anggota organisasi. Lebih daripada separuh seluruh orang dewasa. Jadi harus ada represif gila-gilaan untuk mengalahkan gerakan sebesar itu. Sejak saat terjatuh gerakannya kecil, tidak perlu banyak represif. Tapi ya pasti kalau ada gerakan perubahan di Indonesia yang berkembang kuat, akan menghadapi represif lagi. Tapi sementara tidak ada. Nah, itu juga di antara tantangan-tantangan selain yang dibicarakan dengan Shanti tadi, sejarah dan lain-lain, memang juga masalahnya perubahan yang dibutuhkan. Itu nggak ada satu kelompok. Kalau kelompok itu disingkirkan, situasi akan terbuka untuk lebih maju. Nggak ada, harus singkirkan semua. Bagaimana singkirkan semua? Ya harus ada mental mereka dan kita. Mereka dan kita. Kalau kita tidak ingin mereka berkuasa, yang harus berkuasa kita. Kita maksudnya siapa? Rakyat. Untuk rakyat berkuasa harus berorganisasi. Kalau rakyat sendiri tidak punya berbagai banyak organisasi yang kuat, dengan keanggotaan yang masif, ya mereka akan tetap berkuasa dan kitanya tetap dikuasai. Atau seperti W.S. Indra bilang, ada yang duduk, ada yang diduduki. Jadi, kecuali orang mau memperjuangkan konsep kaum kita harus berkuasa dan mengusir mereka, ya tidak akan bisa apa-apa. Tapi itu kalau kita bicara kalau saya bicara itu pada Anda atau orang di Indonesia bicarakan itu pada rakyat atau pada aktivis, orang bilang nggak mungkin, mulai dari nol, impossible, terlalu besar. Ya kalau sikap pikirannya ini terlalu besar, terlalu sulit, ya nggak usah berjuang menurut saya. Karena itu punya cara yang kalau kalau tidak masif bangkitnya dari bawah dengan konsep mereka itu harus diusir. Ya mau apa? Nanti kembali kepada meminta lagi. Kalau kita meminta tapi dengan lebih marah, atau kita meminta dengan pakai bahasa yang lebih keras, dan sama aja. Teriak atau maki-maki tetap meminta. No choice, tidak ada pilihan. Dan itu bukan hanya di Indonesia, itu dimanapun di dunia, sistemnya memang mereka dan kita. Mau apa? Yang terjadi dengan aktivis 98 sebenarnya yang aktivis 98 yang aktif lebih daripada 1-2 tahun sebenarnya hanya PRD dan mungkin sedikit teman dari Pijar yang
yang aktif sejak tahun 90 sampai 98, yang aktif 96 atau bahkan hanya aktif akhir 97, 98 itu yang aktif akhir 97, 98 juga banyak, tapi mereka hanya aktif 6 bulan. Jadi apa ya, belum tentu akan belum tentu bisa diharapkan apa-apa. Dari PRD sendiri memang sudah tahun 2000-an lah berantakan ke berbagai arah. Tapi buat saya itu apa sangat bisa dimengerti karena itu PLD terdiri dari maksimal beberapa ratus orang yang rata-rata di bawah umur 25, yang pengalaman politiknya 2, 3, atau 4 tahun, pengalaman hidup hampir tidak ada. Mau terus kita harapkan tiba-tiba mereka menghadapi situasi baru, sudah tidak ada diktator tapi ada kediktatoran kelas, terus tahu jalan keluar begitu saja sehingga solid kompak. Ya saya kira itu terlalu berharap tanpa alasan. Memang harus bangun lagi. Tapi Indonesia punya sejarah. Jadi kalau Al tadi bilang soal imajinasi mereka dan kita, sebenarnya itu sangat kuat di Indonesia. Dan apa namanya, saya juga kaget kadang-kadang kalau ketemu dengan aktivis-aktivis, teman-teman aktivis di Indonesia, termasuk yang sedang saat ini coba bangun organisasi dan berpikiran kiri dan lain sebagainya. Aku juga kaget, hampir tidak ada yang baca Soekarno. Hampir tidak ada sama sekali. Saya tidak setuju dengan mereka yang kembali ke Soekarno. Tidak. Kembali Isma itu tidak memberi jawaban kapanpun, dimanapun. Tapi belajar dari pengalaman sejarah dan belajar dari orang yang pernah mencapai sesuatu dalam sejarah gerakan. Soekarno sangat pandai dalam situasi objektif masyarakat Indonesia. Sangat pandai membangun imajinasi mereka dan kita. Apa itu pakai bahasa yang buat saya terlalu kuno jauh ya, Pendowo dan Keroa, Pendawa dan Keroa, apakah itu dengan sana dan sini, apakah dengan yang kooperator dan non kooperator, atau kemudian dengan Nasacom dan Nasacom palsu, itu kaya dan dari segi sastra politik tulisan Soekarno juga kaya, banyak sumbangan yang menurut saya masih bisa dimanfaatkan sekarang kalau ditransformasi sesuai dengan keadaan baru yang dihadapi sekarang. Sangat kaya. Kecuali memang sudah 65 dibasmi, dihilangkan. Saya kadang-kadang kasih kuliah di UGM misalnya, di Sipol. Aku minta orang angkat tangan. Ini kamu semua mahasiswa tingkat 1 atau tingkat 2 Sipol. Tolong angkat tangan kalau sudah baca tulisan Soekarno. Ya nggak ada. Nah, kalau di negeri lain, di Amerika, di SMP orang sudah harus baca Abraham Lincoln. Di SMP orang sudah harus baca George Washington. Di Australia enggak, karena kita nggak punya pemikir yang bermutu. Jadi nggak ada yang disuruh dibaca. Amerika, Prancis akan disuruh baca. SMP, SMA, baca Rousseau, baca Voltaire. Seharusnya di SMP Indonesia baca Soekarno, baca Hatta. Di SMP seharusnya sudah baca. Tapi Indonesia satu-satu negeri di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Hanya satu negeri di seluruh dunia yang di SMP dan SMA tidak mewajibkan muridnya baca sastra bangsanya sendiri. Hanya di Indonesia. Dan itu menurut saya sengaja. Dan itu mulai di Orde Baru. Di tahun 50-an sampai 65, mata pelajaran sastra Indonesia ada. Kalau kamu cari di toko buku, kios buku Loak itu, bisa menemukan buku teksnya. Tapi sekitar tahun 71, 72, mata pelajaran sastra Indonesia dihilangkan dari kurikulum. Paling orang hafalkan judul, novel, nama pengarang, tahun terbit, tapi baca enggak. Itu hanya di Indonesia. Jadi sengaja supaya orang tidak mengerti masyarakatnya sendiri dan tidak punya imajinasi. Hanya di Indonesia. Dan yang paling heran, saya pernah debat dengan Gunawan Muhammad dan siapa lagi. Mereka marah sama saya karena saya selalu kalau panel dengan mereka saya bilang, saya ceritakan sastra Indonesia tidak diajarkan di sekolah, tapi yang lebih mengherankan lagi, para sastrawan nggak pernah mempersoalkannya. Katanya, apakah itu karena sastrawan tidak peduli sastra, atau sastrawan tidak peduli anak, atau sastrawan tidak peduli kedua-duanya, sastra maupun anak. Sastra tidak diajarkan di sekolah, nggak ada yang mempermasalahkannya. Aku juga heran, kenapa ya? Atau lingkaran setan, karena
sejak 65 tidak ada orang yang yang terbiasa baca sastra tidak menganggapnya penting, termasuk guru. Sampai sekarang enggak, aku kok nggak tahu ya. Kalau SMP nggak ada sastra ya? Sampai sekarang nggak ada. Kalau sekolah negeri ya, kalau sekolah swasta kan Katolik atau Tidak di ada. Jakarta ada sekolah yang pakai kurikulum Cambridge, yang swasta ada. Bahkan baca Pramudia di SMP. Tapi di sekolah negeri tidak ada. Berarti tidak bisa mengenal negeri sendiri. Bagaimana mengenal negeri sendiri kalau kamu tinggal di Klaten atau di Jogja atau di kota mana di Palembang atau mana, terus mengerti negerinya hanya dari lingkungan dekatnya. Nggak pernah baca sastra untuk bangsanya sendiri. Orang Australia akan sama, kalau nggak baca, you don't know. Negeri sendiri mana tahu negeri sendiri kalau nggak baca. Ya dari nonton sinetron, nggak bisa.